Untuk mentor kebetulan saya dapat Karisma. Karisma enak banget gitu ngejelasinnya, apalagi kita yang sebagai orang awam, Karisma ngejelasinnya benar-benar sabar, benar-benar step to step gitu. Jadi kalau ada yang nggak mengerti itu benar-benar dipelajari lagi, dibantu, diulang lagi. Enak juga ngajarinnya karena mungkin untuk segi umur juga kita nggak terlalu jauh ya, jadi pembawaannya ke kitanya nyampe. Halo, boleh kenalan dulu nggak nih namanya siapa dan ceritain sedikit gimana background kamu? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jerry Erlangga Setiadi. Saya saat ini sedang kuliah di Universitas Nasional Pasin Bandung. Saya semester 7 dan kebetulan di program PBI ini saya mengambil okupasi UI UX. Untuk background saya sendiri, kebetulan saya di desain dan di bidang IT, jadi saya di web design gitu, UI UX lebih tepat. Kalau boleh tahu, apa sih tujuan utama kamu saat daftar program ini? Tujuan saya yang pertama mendapatkan ilmu yang bermanfaat khususnya di UI UX itu. Kemudian saya ingin mendapatkan pengalaman bagaimana membuat project, komunikasi. Kemudian saya ingin juga mendapatkan relasi dan kenalan baru di okupasi IoT. Kenapa kamu akhirnya milih program ini dibanding belajar otodidak atau dengan yang diajarkan di kampus? Kenapa saya milih program ini? Karena kalau otodidak tuh kita belajarnya kayak tidak beraturan, Ya. apalagi dengan menggunakan YouTube saja. Kita nggak tahu stuck, kalau kita kesulitan kita bingung nanya ke siapa gitu. Cuman kalau ikut program dari luar sekolah ini kita jadi terarah belajarnya gitu, apalagi ada mentor, ada SVP, jadi kita belajarnya tuh benar-benar dipandu gitu dari awal hingga akhir dan dengan alur yang benar dan tepat. Selama ikut program, ada materi yang menurut kamu paling challenging banget nggak? Yang challenging ada Kak, itu waktu itu di bagian membuat user journey, karena user journey itu kan kita harus bagaimana kita memposisikan di sebagai user gitu ya Kak. Jadi waktu itu bingung, challenging juga buat saya karena harus berpikiran seperti user gitu, yang dimana pemikiran itu berbeda-beda, jadi kita harus mendapatkan solusi dari pemikiran dari user tersebut dan menciptakan desain. Boleh ceritain nggak project favorit yang kamu bikin? Apa yang kamu bikin bangga sama project itu? Yang bikin bangga kemarin Kak, yang terakhir yang di project kolaborasi itu bikin saya bangga karena itu benar-benar first time saya membuat project dari nol hingga benar-benar jadi gitu. Apalagi kemarin kolaborasi menggabungkan berbagai okupasi, jadi ya itu gimana kita komunikasinya, terus membuat desain dari awal hingga akhir menyesuaikan dengan okupasi lain, yaitu membuat satu pengalaman yang berarti banget buat saya. Pernah ngalamin stuck nggak pas ngerjain UI UX design? Biasanya kamu ngatasinnya gimana? Kalau untuk stuck pernah, waktu itu di minggu kedua ada tugas yang menduplikasi wireframe yang ditentukan oleh SPP. Nah itu kan kebetulan di minggu awal ya, jadi saya juga bingung harus gimana gitu karena belum mendapatkan arahan lebih dan ilmu lebih gitu. Tiba-tiba harus disuruh membuat duplikasi wireframe gitu. Jadi sebenarnya kan untuk menjelaskan juga untuk sebagai pengetahuan kita awal gitu sampai di mana. Nah, cuman itu benar-benar stuck sih buat saya kemarin. Cuman karena ada SPP gitu, solusinya saya yaitu menanyakan ke Karisma tentang bagaimana cara membuatnya dan diajarkan. Selain skill UI UX, ada dampak personal atau soft skill yang bikin kamu improve nggak? Soft skill ada banget Kak, terutama di komunikasi. Saya mendapatkan banyak ilmu baru di komunikasi karena di program ini kemarin diajarkan bagaimana caranya komunikasi dari leader, dari SPP ke anggota, dan bagai lintas okupasi kita diajarkan gimana cara berkomunikasi yang baik, gimana caranya menyatukan pikiran banyak kepala gitu, berkomunikasinya gimana. Nah itu bagi saya pengalaman soft skill yang benar-benar bermanfaat buat saya. Setelah selesai ikut program, ilmu yang kamu dapat ini bermanfaat nggak? Kepake banget Kak, terutama untuk hard skillnya gitu ya. Kalau untuk UX pakai banget karena saya jadi tahu gimana caranya
untuk mengelola desain dari awal hingga akhir. Kayak kalau kita dapat project nanti jadi kita tahu gimana caranya mendevelopnya, nggak bingung harus gimana karena di materi yang sudah dipelajari di magang itu diajarkan gimana caranya kita merancang dari awal, tengah, ataupun akhir gitu. Jadi kita bisa menyesuaikan. Apa sih hal yang paling impactful dari program ini buat perjalanan karir kamu? Yang paling impactful, saya jadi bisa belajar untuk gimana caranya komunikasi tadi, karena itu benar-benar masalah utama di dunia kerja ya Kak. Gimana caranya komunikasi yang baik dan benar, itu yang membuat saya terbuka gitu wawasannya dan berpengaruh sekali ke saya. Kemudian kalau untuk dari ilmunya sendiri, yang impact itu gimana kita caranya membuat suatu desain dari dasar, dari awal hingga jadi sebuah UI UX. Gimana rasanya jadi captain of class? Ribet nggak ngurusin orang? Ribet ya, jika ribet banget gitu. Cuman kan itu balik lagi, itu tanggung jawab gitu. Jadi kebetulan saya terpilih jadi COC, jadi itu merupakan suatu tanggung jawab dan ilmu leadership baru bagi saya. Susah Kak, karena ini kan kita banyak orangnya gitu. Saya harus mengkoordinasi kurang lebih 20 lebih orang untuk bisa dalam satu kelas, dan kita juga sebagai jembatan permasalahan dari teman-teman dari komputasi UX. Bila ada permasalahan kan nyampainya ke kita, terus kita harus menyampaikan juga ke SPP, kemudian ke pihak terkait seperti luar sekolah ini. Kita harus komunikasi 3 arah. Kemudian tanggung jawab di dalam kelas itu kan dipegang oleh COC gitu. Jadi itu benar-benar pengalaman yang buat saya, dan leadership saya jadi makin terasa. Gimana mentor yang ngajarin kamu? Untuk mentor kebetulan saya dapat Karisma enak banget gitu ngejelasinnya, apalagi kita yang sebagai orang awam. Karisma ngejelasinnya benar-benar sabar, benar-benar step to step gitu. Jadi kalau ada yang nggak mengerti itu benar-benar dipelajari lagi, dibantu, diulang lagi. Enak juga ngajarinnya karena mungkin untuk segi umur juga kita nggak terlalu jauh ya, jadi pembawaannya ke kitanya nyampe gitu. Dan dari Karisma juga ke kitanya nggak ngelepas, jadi kita kesulitan sering ditanya gitu, jadi perkembangannya gimana, kesulitannya di mana, jadi ke kitanya kan enak gitu, bisa menyampaikan kendalanya tuh. Sering di follow up juga sama Karismanya, jadi kita nggak ketinggalan. Enak kan? Oke. Baik juga. Kalau ada yang mau belajar UI UX juga tapi masih ragu, apa nih yang mau kamu sampaikan buat mereka? Buat teman-teman yang masih ragu kalau ingin memilih UI UX atau belajar UI UX, dari pengalaman saya, teman-teman bisa coba dulu. Saya juga waktu itu ragu apakah ini benar atau sesuai, takut salah atau gimana. Teman-teman bisa coba dulu karena nggak tahu benar atau salahnya kalau kita tidak mencoba gitu. Dan apalagi kalau ikut di program luar sekolah ini, yang tadi saya bilang, kita diajarkan benar-benar dari dasar gitu. Jadi kita nggak perlu takut atau kesulitan untuk mengikutinya karena benar-benar dari nol. Apa mimpi terbesarmu di dunia IT? Mimpi terbesar saya di dunia IT ingin menciptakan sesuatu produk yang bisa bermanfaat dan bisa dipakai oleh masyarakat umum, dan harapan saya ingin jadi ya ahli di bidang IT sih Kak. Khususnya UI UX mungkin ya. Iya, UX. Ya karena saya juga emang basicnya lebih suka desain gitu, dan kebetulan di kuliah saya juga jurusannya teknik informatika, jadi saya menjuruskan diri saya ke bidang UI. Ayo gabung program Belajar Bekerja agar kamu lebih siap secara profesional. Cek website belajarbekerja.com untuk info selengkapnya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.